Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini kembali saya berbagi pengalaman, terutama kita tujukan kepada kader-kader muda bangsa negara yang seyogianya suatu saat dapat bermanfaat atau sebagai referensi perbandingan untuk melakukan pelatihan terhadap anak didiknya, yaitu hanya melakukan satu gerakan pukulan dasar satu. Untuk melakukan hal ini memang diperlukan satu keseriusan ataupun fokus, walaupun gerakannya hanya monoton itu saja, namun diperlukan suatu konsentrasi dan juga pakem-pakem jurus yang benar. Nah, sikap kita lakukanlah sikap seperti sekarang, ada sikap yang posisi lurus dengan catatan dada dibusungkan ke depan dan posisi kaki lurus. Kedua, angkatlah tangan, kepalan itu berada di pinggang, dan posisi badan usahakan benar-benar merasa diri kita tegap. Jangan tidak boleh di tangan di bawah ditekukan seperti saya peragakan tadi, namun yang baik adalah posisinya, kondisinya seperti sekarang. Perhatikan tangan kita, kepalanya ada ini. Untuk kelanjutannya kita bisa ada juga istilahnya kita jangkar, melakukan posisi jangkar kodok dengan catatan posisi kaki ini dengan tangan saya menunjuk, ini salah satu kaki itu adalah 90 derajat. Jadi kedua bentuk kaki kanan dan kiri dia simetris, dan tangan juga posisinya tidak boleh di depan seperti itu, namun yang benar adalah tetap di samping pinggang dan busungkan tenaga atau dada ke depan sehingga terasa tenaga ada di depan dada. Setelah melakukan sikap seperti ini, pertama sebentar saja rasakan kondisi kita sudah seimbang. Mulai melakukan gerakan dengan dasar satu, meluruskan tangan kanan ke depan dengan kepalan. Dalam hal ini kita tidak akan berbicara masalah teknik mengepal dan posisi pukulan, karena untuk menghemat waktu untuk melakukan gerakan. Sekarang setelah dilakukan gerakan pelan tadi, perhatikan gerakan pada pinggang pinggul sedikit ada gerakannya, dan terutama gerakan pada bahu itu adalah benar-benar dia sejajar. Jadi gerakannya ketika tangan kanan melakukan pukulan ke depan, silih berganti dengan tangan kiri. Posisi jangkar ini adalah kita pertahankan tetap 90 derajat. Sekarang kita perlihatkan dari arah samping agar lebih jelas. Dari posisi berdiri tadi, kalau kita lakukan sikap dengan jangkar kodok, bahasanya jangkar kodok, jadi simetris antara posisi kaki kanan dan kaki kiri, dia seimbang. Bentuk kaki 90 derajat, tidak di atas, artinya posisi lutut itu tidak boleh di atas. Nah, mulailah bergerak secara perlahan-lahan untuk mensinergikan gerakan antara tangan kanan dan kiri, dan terutama juga gerakan pada sedikit getaran pada pinggul. Ini sangat berperan gerakan pinggul tersebut karena dia akan mengantarkan tenaga. Sedikit gerakan pinggul tersebut mempunyai arti yang sangat besar dalam peran melakukan gerakan pukulan. Nah, selanjutnya saya lakukan gerakan dari posisi jangkar lurus dengan posisi sekarang. Nah, seperti apa narasi di depan tadi. Selanjutnya dilakukan gerakan dengan jangkar kodok juga ada, dan posisi jangkar lurus. Jangkar lurus kembali kita tarik, jadi posisi dada kita busungkan sedikit, dan untuk posisi tangan selalu harus ada di samping pinggang, bukan di depan pinggang atau di belakang pinggang, benar-benar di samping. Melangkahkan kaki ke depan merupakan bersamaan antara posisi kanan dan tangan kanan. Kalau jangkar kiri, seandainya kita melakukan langkahan dengan pukulan tangan kanan, otomatis jangkar kiri akan ada di belakang, atau jangkar kiri kaki kiri kita tinggalkan. Lalu sekarang perhatikan posisi tangan itu lurus dan juga bentuk 90 derajat. Kaki yang di belakang itu adalah tetap lurus. Dia akan memberikan sedikit dorongan yang juga merupakan pakem untuk membawa tenaga ke daerah depan. Jadi posisi tangan tidak boleh terlalu ke atas, jadi posisinya tidur. Dan kalaupun itu melakukan gerakan dengan kaki kiri melaju ke depan, otomatis kaki kanan akan menjadi jangkar pancar di belakang yang memberikan dorongan tenaga ke depan. Dengan gerakan saya agak percepat,
posisi perhatikan, jadi salah satu kaki 90 derajat, salah satu kaki lurus. Setelah pakem tersebut terasa kita dapatkan, ulanglah berkali-kali. Melakukan gerakan ini memang hanya satu gerakan, akan tetapi hal ini perlu dilakukan berulang-ulang, karena untuk kontrol dari posisi bahu, termasuk juga gerakan pada kaki dan juga posisi jangkar setelah melakukan pukul tersebut, benar-benar menjadi mantap. Ini gerakannya kita lakukan dengan gerakan maju. Di gerakannya maju mundur, dapat kita perhatikan setiap melakukan gerakan ke depan, kaki di belakang tetap memberikan sedikit dorongan. Namun hal tersebut sangatlah membantu tekanan tenaga yang kita arahkan ke depan. Itu pun sebaliknya, untuk melakukan gerakan arah ke belakang, posisi kaki di depan itu menjadi suatu pancar yang benar-benar menopang tenaga di saat melakukan eksekusi pukulan ke arah belakang atau menuju ke kaki ke belakang. Masih kita lakukan agar lebih jelas gerakannya maju mundur. Sedikit gerakan menekuk ataupun menekan tadi yang kalau kita tidak perhatikan sepertinya tidak ada artinya, akan tetapi sebaliknya hal tersebut merupakan dorongan tenaga yang ditimbulkan dari sedikit gerakan mendorong dari arah jangkar di belakang tersebut, mempunyai nilai poin yang sangat berarti. Kita mulai dari arah samping, seperti narasi penjelasan tadi itu adalah sama, posisi kaki 90 derajat satu dan salah satu kaki lagi dalam keadaan lurus. Teruslah lakukan untuk mendapatkan elastisitas otot antara jangkar satu dengan jangkar yang lainnya, sehingga dengan demikian untuk melakukan pelatihan hanya bergerak maju mundur seperti tadi. Akan tetapi kalau pakem kita sudah dapatkan, kita pikir dengan durasi waktu 10 menit melakukan gerak tersebut akan cukup berkeringat. Perhatikan gerakan pinggul, termasuk juga arah gerakan daripada bahu, termasuk juga posisi jangkar, itu akan memberikan peran yang sangat berarti. Kita lakukan, awalilah dengan gerakan pelan, dan selanjutnya setelah terasa sinkronisasi antara elastisitas otot satu dengan yang lainnya menjadi satu kesatuan yang bagus, lanjutkan dengan gerakan atau menggunakan power lebih dari gerak-gerakan awal. Berlatih dengan sifat kesabaran dan juga fokus mengulang-ulang satu gerak tersebut. Saya pikir ini adalah hal yang bagus untuk memantapkan gerakan, karena setiap organ baik itu jangkar ini akan menjadi peran yang penting. Terima kasih teman-teman, adik-adik, semoga ada manfaatnya.